Sahabat keadilan. Oke, kembali lagi ya ini. Tadi kan sudah ada PS ya Mas Tanto tadi. Iya, PS ya, Baskinte. pemerintah setempat dari pengadilan dan sudah dilihat lokasinya, rumahnya maupun kos-kosan milik suami istri ini. Bisa ditanyakan ini kliennya ya Mas Tanto ya? Iya. Kliennya nih Mbak ya, Masya Allah. Gimana tuh Mbak? Masalah rumah atau kos-kosan gimana Mas Tanto itu? Iya, yang di wilayah Boyolali ya? Iya, Boyolali ya. Boyolali sama dua-duanya Boyolali ya? Iya, Boyolali sama-sama di Boyolali. Ya yang di rumah itu kan di pihak sana itu Iya, itu kan awalnya dulu itu kan kita nikah itu kan belum punya apapun. Rumah pun juga belum ada. Kita kan masih ikut orang tua. Berarti kosong ya, nggak punya apa-apa yang awalnya ya. Terus lahan kosong. Terus itu kan setelah berjalannya waktu kan pulang sana pulang sini pulang sana pulang sini, saya kan terus kerja. Saya kan bekerja sana bekerja, saya bekerja, saya ikut orang tua saya. Saya kerja ikut orang di apotek waktu itu ya. Terus sana kerja ikut orang juga. Terus dari dia ikut di knalpot ya. Di knalpot itu, di bengkel knalpot, terus dia bisa punya inisiatif sendiri buat jual, buka lapak sendiri dikit-dikit terus ya udah bisa bangun rumah itu ya. Jadi rumah itu dihasilkan di saat perkawinan ya kan ya, jadi harta bersama walaupun awalnya rumah yang berpayung ya dalam orang Jawa kan belum jadi, masih dindingnya dinding bata, belum beralas keramik, masih alasnya tanah. Jadi ada pembangunan pagar itu tersendiri atau terus yang itu yang tadi kan waktu di sana yang batu-batu pondasi yang berapa tingginya tuh Mbak? Kurang lebih 3 meter ya 3 meter. 3 meter tuh yang bangun bareng ya. Iya. Termasuk nguruknya itu ya, uruk tanah. 3 meter. Pagar gitu ya. Terus rumah tadinya belum ada teras, jadi ada teras. Belum bercat terus dicat. Kalau yang di kos-kosan gimana itu? Gimana Mas Tanto itu? Ya, jadi kan itu ada dua yang signifikan, rumah bersama yang disebutkan. Terus kemudian yang kedua rumah kos. Rumah kos sama itu, jadi tanah itu perolehannya dari ibunya. Jadi harta bawaan warisan dari orang tuanya. Itu sebenarnya sudah ada bangunan. Awalnya ada bangunan sebelum nikah ya itu. Produktif juga karena di kos itu pernah disewa juga oleh karyawan ya Mbak ya. Terus kemudian ada rencana membuat kos. Jadi pinjam di bank, kemudian dibangun kos. Ada 15 ya Mbak ya? Iya, 15. Tuh. Nah, kemudian menjadi sengketa terkait dengan pembagian harta bersama. Karena masing-masing mengklaim nilainya. Yang jelas itu jauh berbeda. Sana mengklaimnya sekian ratus jutaan ya, dengan lebar muka 13 meter. Panjangnya sekitar 25 meter itu artinya cuma 87 juta. Nggak masuk akal berarti ya. Kemudian rumahku juga dinilai tinggi, makanya kita juga inisiatif dan kita sampaikan majelis untuk dilakukan penilaian independen melalui appraisal independen ya. Nanti ini akan kita lakukan itu untuk menghilangkan ya biar fair. Jadi tidak katanya atau perkiraan atau klaim-klaiman semata. Jadi ada profesional yang menghitung sehingga didapat nilai atau nominal yang pasti. Jadi sudah ditawari sama hakim ya. Kenapa kok panjang-panjang? Damai aja. Gimana? Karena kan ya sudah punya keturunan. Oh, di sana berapa? Kan barang tuh nggak bisa bergerak ya, ini barang menetap di sana, nggak bisa ditukar atau gimana? Apakah sudah ada rembukan sama pihak sana? Ya, dari awal ada masalah itu ya, itu sudah ada, kita dari pihak kita sudah ada niatan baik gitu kan, mau dibahas secara kekeluargaan. Tapi kan dari pihak sana yang memang nggak mau. Nggak maunya kenapa tuh Mbak? Mau katanya mau dibawa, udah diurus aja di pengadilan, semua di pengadilan, kayak ada utang piutang juga itu kan. Itu kan kita maunya selesai secara kekeluargaan. Utangnya itu pakai jaminan siapa itu Mbak? Jaminan dari kita semua. Sertifikatnya itu dua-duanya itu ya. Saya tambahkan, jadi untuk
yang rumah kos itu dibangun dengan biaya pinjam di bank ya Mbak ya. Iya. 500 tuh di bank BSD. BUMN lah, BUMN. Terus kemudian yang rumah bersama itu peran dari hasil usaha. Tapi di sisi lain sebelum mengajukan perceraian, mengajukan di bank BUMN juga sebesar 300, dan itu uangnya untuk penggunaan dan peruntukannya tidak diketahui oleh maupun orang tua. Kebetulan pinjam yang 300 terakhir itu milik jaminannya ya, milik orang jadi mertuanya. Kemudian nasabah juga atas nama mertua atau orang tua bapaknya. Saat ini gimana Mbak? Yang ngangsur? Saya semua. Semua jenengan? Semua, iya. Oh, aduh, berat loh nih. Berat Jadi sekali. ya banyak seharusnya ya bisa dimusyawarahkan mana yang terbaik, karena kan punya keturunan. Biar hakim itu kan kemarin juga mengatakan kalau mau pisah ya pisah bil ihsan, dengan cara baik. Jadi berarti pemeriksaan setempat itu untuk mencocokkan ya, kembali lagi ya tadi di awal Mas Tanto menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bukan bukti atau alat bukti, tapi untuk mencocokkan dan memastikan hakim bahwa objek yang di sekitar tadi yang harta itu benar-benar ada fisiknya gitu. Ya, sesuai yang didalilkan. Ya. Kalau yang lain harta bersama yang tadi yang ditutup-tutupi ada ya, Mbak. Tapi sudah tadi ya ada kendaraan itu juga terlihat ya tadi. Ada mobil, motor tadi juga kita lihat. Berarti dikuasai sama sana semua ya? Semua. Saya Pasal keluar suratnya apapun. dikuasai semuanya. Oke, sahabat keadilan, hati-hati. Masalah harta bersama itu akan menjadi polemik. Baiknya kalau bisa dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Kalau mau pisah, mau nikah lagi, silahkan, namanya manusia. Tapi masalah hubungan baik, karena kalau punya keturunan dengan ihsan, dengan yang baik. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum, sahabat keadilan.